Ada cara yang paling bagus, yang paling efektif ketika kita mengikuti jambore nasional. Dengan jambore nasional, banyak hal yang akan kita peroleh, banyak perubahan yang akan terjadi dalam diri kita, tetapi itu melewati berbagai syarat. Apa saja syaratnya? Berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yan Bintang. Selamat Anda mengikuti jambore nasional di Cibubur atau jambore-jambore di tempat lain, jambore internasional, dan tentu itu akan meningkatkan derajat kita, meningkatkan pengalaman kita, dan meningkatkan kemampuan Anda semua. Ada 10 syarat mengikuti jambore adik-adik. Syarat pertama itu adalah sehat dan bugar. Pastikan dirimu sehat, pastikan dirimu bugar. Cara memastikannya adalah tetap makan sesuai dengan polanya, kemudian menjaga diri tidak terlalu tidur malam, selalu berolahraga, dan asupannya lengkap, pola makan dijaga. Biasanya peserta jambore saking asiknya mengikuti kegiatan jambore lupa makan. Sehari tidak apa-apa, besok lupa makan, lalu masuk angin, sakit. Oleh karena itu yang pertama, jaga kesehatan dan kebugaran Anda dengan memperhatikan pola makan, minum yang banyak, kemudian berolahraga tiap pagi supaya badan kita bugar. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah menambah teman, karena jambore ini berkumpulnya para pramuka penggalang dari berbagai daerah dan mereka kawan baru yang sebelumnya tidak kita kenal. Oleh karena itu Anda harus menambah teman, siapkan HP-nya, catat nomor HP-nya atau ditulis alamatnya, dan teman baru itu akan berguna nanti setelah kita mengikuti jambore, setelah kita dewasa, kita dapat berhubungan dengan mereka. Ingat, teman-teman di tempat lain, teman-temanmu dari wilayah lain, dari kuartir cabang lain, pasti punya kemampuan, pasti punya pengalaman yang berbeda dari Anda. Dan pengalamannya tentu sangat baik kalau kita dapatkan. Sehingga syarat kedua harus Anda lakukan, tambah teman sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, di jambore nanti kita akan berkelompok, bergu. Oleh karena itu mantapkan kerjasama itu. Jangan sampai di jambore nanti Anda egois, individual, lalu kemana-mana, ke pasar-pasar sendirian, tidak memperhatikan tugas-tugas yang diwajibkan di dalam regu. Anda harus memupuk kerjasama, karena kerjasama ini mendukung kita kelak menjadi seorang pemimpin yang mampu membagi peran, yang mampu mendistribusikan fungsi, dan yang mampu mengendalikan orang lain. Di jambore inilah mula pertama kepemimpinan dibentuk dari kegiatan menguatkan kerjasama. Yang keempat, karena di jambore nanti akan banyak informasi, beragam informasi, maka syarat yang keempat adalah catat informasi baru. Banyak informasi baru yang akan Anda dapatkan di jambore nasional nanti. Apakah informasi itu dari pasar, apakah informasi itu dari sebuah kegiatan, apakah informasi itu dari pameran, atau informasi itu dari cerita teman regu lain. Catat, siapkan buku kosong, kemudian buku kosong itu khusus untuk mencatat. Atau kalau tidak ada, rekam di HP Anda, ngomong, rekam pengalaman apa yang diperoleh. Catat informasi itu. Yang kelima, jangan lupa gunakan logbook. Logbook itu teramat penting bagi seorang pramuka, tidak hanya untuk sekarang, tapi untuk kedepannya kita akan tahu. Maka di logbook itu catat pukul berapa, tempatnya di mana, tanggalnya, lalu dengan siapa, isi kegiatannya apa. Pramuka hebat, pramuka Garuda di dunia ini, dia selalu berhasil berangkat dari logbook yang dia punyai.
Kak Yatno punya setumpuk logbook, catatan-catatan yang ternyata bermanfaat, bisa menghasilkan buku, bisa menghasilkan informasi yang lainnya. Maka gunakan logbook. Yang keenam, sakit atau tidak, susah, senang, Anda harus dalam keadaan ramah dan gembira. Jadi syarat keenam adalah ramah dan gembira. Angkat bibirmu, munculkan senyum kepada siapapun. Dan Anda harus senang, menikmati, hayati lagu, di sini senang, di sana senang. Sehingga nanti Anda dalam keadaan gembira, dalam kondisi apapun, pagi gembira, siang gembira, sore gembira, malam hari gembira, dalam situasi apapun gembira. Andai ada hujan, upayakan dalam kondisi senang dan gembira. Dengan teman lain yang tidak kita kenal, kita juga gembira. Disinilah tempat untuk membuktikan seberapa Anda senang dan gembira dalam durasi waktu yang lama. Yang ketujuh, konsultasi ke pembina. Ingat, pembina adalah orang dewasa yang akan membantu kita, memfasilitasi, mendorong, memotivasi, dan pembinalah tempat berkonsultasi kita, tempat kita bertanya, tempat kita mengeluh. Oleh karena itu, jangan lupa tiap saat, bahkan tiap malam adakan refleksi di tendamu, refleksi regu bersama dengan pembina, lalu pecahkan, tarik manfaatnya, tarik nilainya. Yakinlah pembina akan memberikan sesuatu yang baik, yang memberi umpan pada kita. Maka konsultasi ke pembina itu sangat penting. Nah, yang kedelapan, menambah pengalaman. Cobalah tulis pengalaman yang telah kamu miliki, lalu yang akan Anda tambah apa melalui media Jambore Nasional yang Anda ikuti. Nanti Anda akan melihat tambahan-tambahan pengalaman itu. Contoh, pengalaman membuat batik. Ketika mengunjungi Kuarcat tertentu, ada batik di sana, selama ini kita tidak pernah batik, itu adalah pengalaman baru membuat batik. Kadang membuat layang-layang, atau membuat apa, maka cermati Kuarcat-Kuarcat dan jangan takut, datang, ucapkan salam, minta bergabung untuk kegiatan yang bisa menambah pengalaman. Menambah pengalaman individu, ikutilah kegiatan dengan cermat, dengan bagus, pengalaman bagaimana Anda mengeksplorasi wilayah perkemahan, jalan ke sana kemari, Anda akan mendapat pengalaman. Pengalaman diperoleh melalui alat visual kita dan alat audio kita, serta kinestetis atau peran diri kita terhadap bidang-bidang lain. Maka jangan lupa Anda harus menambah pengalaman. Semakin pengalaman Anda bertambah, semakin Anda nanti berguna di masyarakat. Nah, yang kesembilan, mengukur kemampuan. Nah, cobalah untuk mengukur kemampuan. Kemampuan apakah? Kemampuan dalam hidupmu. Contoh, kemampuan menawar ketika Anda di pasar. Kemampuan mencoba meloncat ketika ada sarana meloncat. Mencoba kemampuan mendaki gunung. Mencoba kemampuan bagaimana mendeteksi orang, dan sebagainya. Nah, kemampuan-kemampuan itu berada di Jambore Nasional nanti. Dan itu kesempatan Anda untuk mengukur kemampuan itu. Nanti Anda akan merasakan bagaimana Anda berada di posisi yang pas dalam sebuah kemampuan. Nah, yang ke-10, selalu bersahabat. Dengan siapapun selalu bersahabat. Pramuka yang hebat, dia selalu mengutamakan Trisatya dan Dasadharma. Kata kunci di Dasadharma adalah selalu bersahabat. Maka Anda tidak boleh menciptakan musuh, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh melakukan adegan kebencian, tidak boleh melanggar sara, suku, agama, dan ras, tetapi Anda harus menunjukkan jiwa bersahabat. Ingat, brotherhood, persahabatan, itu kunci pramuka di dunia. Maka yang ke-10 harus kamu kuatkan, bersahabat, berkawan dengan para pramuka dari manapun, dimanapun. Bila perlu foto bersama, bila perlu dicatat alamatnya, dan sebagainya. Ini ada kaitan dengan logbook tadi, ada kaitan dengan ramah, ada kaitannya menambah teman. Selamat bersahabat, dan Anda pasti bisa.
Selamat berjambore nasional, semoga Anda sukses. Jambore nasional adalah dirimu, dirimu adalah jambore nasional. Di jambore nasional nanti Anda akan mengikat, mendapatkan, dan membopong pengalaman berjambore. Betul kan? Sampai di sini pertemuan kita. Salam Pramuka, salam Kak Yanto Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.